Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asanabila dengan NIM 22810-222. Sini saya akan sedikit menjelaskan pembahasan tentang ilmu ma'ani dari kelompok 1, yaitu Ta'riful ilmu ma'ani wa mubahathuhu. Yang pertama itu ada pengertian ilmu ma'ani. Secara leksikal, kata ma'ani berarti maksud atau arti. Para ilmu ahli ma'ani mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Sedangkan menurut istilah, banyak sekali pendapat para ulama yang mendefinisikannya. Salah satunya itu ada dari Ahmad Al-Hashimi, yaitu pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang mempelajari tentang kata-kata bahasa Arab sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Ilmu ma'ani pertama kali dikembangkan oleh Abdullah Al-Qahir Al-Jurzani. Objek kajian ilmu ma'ani adalah kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Tentu ditemukannya ilmu ma'ani ini bertujuan untuk mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran, Al-Hadis, dan rahasia-rahasia kepastian kalimat-kalimat bahasa Arab, baik puisi maupun prosa. Di samping itu, objek kajian ilmu ma'ani hampir sama dengan ilmu nahwu. Kaidah-kaidah yang berlaku digunakan dalam ilmu nahwu berlaku dan digunakan pula dalam ilmu ma'ani. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayahnya. Ilmu nahwu bersifat murad atau berdiri sendiri, sedangkan ilmu ma'ani bersifat tarkibi atau dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu yang kedua ada manfaat ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kalimat atau jumlah bahasa Arab dan kaitannya dengan konteks. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa menyampaikan satu gagasan atau ide kepada mukhatab sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dengan melihat objeknya, mempelajari ilmu ma'ani ini dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui kemukjizatan Al-Quran berupa segi kebagusan penyampaian, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, dan penyatuan antara sentuhan dan kolbu. Lalu yang kedua itu ada menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab baik pada syair maupun prosanya. Dengan mempelajari ilmu ma'ani ini, kita bisa membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, yang indah dan yang rendah, dan yang teratur dan yang tidak teratur. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup ilmu ma'ani. Yaitu di sini ada beberapa ruang lingkup ma'ani. Yang pertama itu ada khobar atau kalimat berita. Menurut Al-Jarimi dan Mustafa Amin, khobar yaitu perkataan yang biasa dikatakan benar atau dusta. Jika perkataan itu sesuai dengan kenyataan, maka penuturnya adalah benar. Jika tidak sesuai, maka penuturnya ialah dusta. Lalu dalam sumber lain dinyatakan bahwa khobar itu perkataan yang mungkin benar atau mungkin dusta dilihat dari kata itu sendiri. Lalu yang kedua ada insya atau kalimat bukan berita. Insya adalah perkataan yang tidak bisa dikatakan bagi penuturnya mengandung benar atau dusta. Lalu dari sumber lain dinyatakan bahwa insya itu yaitu setiap lafal yang tidak dapat dinyatakan mengandung kebenaran atau dusta. Lalu yang ketiga ada al-qasr atau penghanyaan. Menurut Ahmad Al-Hashimi, al-qasr adalah menghususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Contohnya yaitu ma'ana ila basyirul mislakum, yaitu tidaklah aku ini kecuali manusia seperti kamu semua. Yakni saya ini bukan jin dan juga bukan malaikat. Lalu yang keempat ada fasol dan wasol. Itu fasol menurut bahasa ialah putus atau pisah, sedangkan menurut istilah adalah tidak mengatofkan atau memisahkan suatu jumlah dengan yang lainnya. Lalu wasol menurut bahasa adalah bersambung atau berhimpun, sedangkan menurut istilah yaitu
mengatofkan atau menghubungkan sebagai kalimat jumlah pada lainnya. Lalu yang kedua ada izaz atau musawat dan itnab. Izaz adalah rangkaian kata yang kandungan lafaznya lebih sedikit dari makna yang dihendaki, singkat atau singkat padat tanpa mengurangi maksudnya. Contohnya ada wasalul qaryah, yaitu tanyakan kepada suatu desa. Pada rangkaian kalimat di atas terdapat lafaz yang dibuang, yaitu lafaz ahlun. Jadi lengkapnya wasalul ahlul qaryah, tanyakan kepada penduduk desa. Musawat adalah rangkaian kata yang kandungannya lafaznya setara dengan makna yang dikehendaki. Itu contohnya. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itnab adalah berekspresi dengan kata yang lebih banyak dari makna aslinya yang dimaksudkan karena ada tujuan tertentu. Itu contohnya, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran yaitu agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah telah datang, dan yang batil yaitu kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah telah lenyap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.